dewa. Yang menarik, penyebutan kata rupiah bagi mata uang Nusantara justru dicetuskan di zaman Jepang. Tahun 1942, Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda. Dalam waktu cepat, Jepang lantas mengambil alih kendali negara, termasuk menerbitkan mata uang nasional yang dicetak menggunakan bahasa Indonesia. Mata uang tersebut diberi nama rupiah Nederlands Indies. Awalnya, ambisi Jepang adalah menyamakan nilai mata uang RNI dengan mata uang Gulden Belanda dan menyaingi pamornya. Namun, akibat pencetakan yang berlebihan, Indonesia justru mengalami hiperinflasi. Masyarakat Nusantara pun mulai melirik lagi Gulden Belanda dan melakukan aksi penimbunan. Tarik ulur dominasi antara mata uang buatan Belanda dan Jepang semakin ketat saat Belanda mencetak mata uang baru pada Maret 1943. Meski menggunakan label Nederlands Indische Government Gulden, Belanda mencantumkan angka dan tulisan Indonesia, yaitu rupiah, di dalam uang kertas tersebut. Tujuannya tentu saja untuk menyaingi RNI buatan Jepang. Namun setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menolak kedua mata uang tersebut dan memilih menerbitkan mata uang sendiri di tahun 1946. 29 Oktober di tahun yang sama, pemerintah Indonesia pun mengumumkan rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia yang sah. Regulasi uang rupiah ini diatur dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, mata uang rupiah dijuluki ori, singkatan dari uang Republik Indonesia. Meski sudah diresmikan sebagai mata uang resmi negara, namun Gulden Belanda masih tersebar luas di masyarakat. Nilai tukar ori juga tidak stabil akibat agresi militer yang dilancarkan Belanda pasca kemerdekaan. Selain itu, agresi militer juga menghambat pencetakan dan peredaran ori. Puncak dari gangguan kelancaran distribusi ori terjadi tahun 1947. Belanda kala itu melakukan agresi militer kedua dan berhasil mematahkan perlawanan tentara Indonesia. Pemimpin Indonesia Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Indonesia pun dalam kondisi darurat. Hatta yang telah memprediksi situasi ini mempersiapkan pemerintahan darurat demi eksistensi negara Indonesia di mata dunia. Atas mandat Hatta, dibentuklah pemerintah darurat Republik Indonesia yang dipimpin Syafruddin Prawiradegara. Di bawah kepemimpinan Syafruddin, pemerintahan darurat lantas mengambil solusi menciptakan undang-undang yang memperbolehkan daerah mencetak dan mempergunakan uang ori daerah atau disebut orida. Beberapa daerah yang ditunjuk seperti Sumatera, Banten, dan Tapanuli mencetak uang orida dalam bentuk kupon yang memiliki batas waktu. Orida ini juga hanya berlaku khusus di daerah masing-masing. Van de wereld. En wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Konferensi Meja Bundar tahun 1949 antara Indonesia dan Belanda menjadi babak baru bagi mata uang Indonesia. Uang Republik Indonesia atau ori dan orida resmi ditarik dari peredaran, digantikan dengan uang Republik Indonesia Serikat. Hal ini sesuai dengan hasil perjanjian yang menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dengan beberapa negara bagian. Berlandaskan konstitusi RIS, pemerintah RIS lantas memberlakukan undang-undang untuk memproduksi uang kertas RIS dengan nominal 5 dan 10 rupiah pada tanggal 1 Januari 1950. Namun, umur mata uang RIS tidaklah lama. 8 bulan setelah terbit, mata uang RIS berganti nama menjadi mata uang Republik Indonesia. Ini dilakukan seiring kembalinya bentuk pemerintahan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia. Sejak kembali pada Konstitusi Republik Indonesia,
Uang yang digunakan tetaplah uang rupiah berlabel Bank Indonesia. Kini Indonesia memiliki nominal tertinggi Rp100.000 dan nominal terendah seharga Rp100. Semakin stabil situasi ekonomi dan politik sebuah negara, semakin banyak yang membeli mata uang negara tersebut. Dan semakin banyak mata uang sebuah negara beredar di pasar dunia, akan semakin tinggi pula nilainya di mata pasar. Saat ini mata uang dolar Amerika masih menjadi idola para pemburu selisih nilai mata uang. Karena itu pula, dolar Amerika masih menjadi patokan nilai tukar termasuk di Indonesia. Awal tahun ini nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika mencapai angka Rp12.742 per dolar Amerika. Ini bukan berita bagus, karena di tahun 2013 nilai tukar rupiah terhadap dolar berhasil ditekan hingga angka Rp9.733 per dolar Amerika. Selisih nilai tukar ini pula yang membuat berbagai negara tergiur menjadikan dolar Amerika sebagai cadangan devisa negara. Cadangan devisa ini berfungsi dalam perdagangan dan utang piutang luar negeri. Bahkan di akhir tahun 90-an, 70% cadangan devisa dunia dipenuhi dengan dolar. Hal inilah yang membuat kekuatan dolar Amerika seakan tidak terbendung. Amerika mengambil kesempatan dari keunggulannya di Perang Dunia Kedua dengan menancapkan hegemoni di bidang ekonomi. Melalui konferensi di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944, dihasilkan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris berupa 3 institusi keuangan dunia, yaitu Lembaga Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ketiga institusi inilah yang turut mengatur perekonomian dunia dan menciptakan kerangka ekonomi global yang berpihak pada kepentingan negara adidaya tersebut. Namun di tahun 1960-an, supremasi dolar Amerika mulai terganggu karena banyaknya dolar yang dicetak untuk membiayai kebutuhan perang Vietnam serta program sosial di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Hal ini berimbas pada naiknya harga produk-produk Amerika yang kemudian kalah bersaing di pasar internasional. Muncullah defisit neraca perdagangan. Ini diperparah ketika cadangan dolar yang disimpan oleh negara lain telah melebihi cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Des dollars, au même titre que de l'or, pour les règlements. Presiden Prancis Charles de Gaulle adalah salah seorang yang secara terbuka menyerang hegemoni Amerika Serikat dengan mengubah cadangan devisa negara senilai 150 juta dolar Amerika menjadi emas. Langkah yang dilakukan de Gaulle kemudian diikuti oleh Spanyol yang juga menukar 60 juta dolar Amerika miliknya dengan emas milik Amerika Serikat. Berkurangnya cadangan emas Amerika Serikat ini jelas menjadi serangan telak bagi perekonomian negara adidaya tersebut. Kondisi ini terus diperparah dengan produksi dolar yang terus dilakukan Bank Sentral Amerika untuk membiayai kebutuhan negara. Akhirnya di tahun 1971, Presiden Amerika kala itu, Richard Nixon, mencabut konvertibilitas dolar terhadap emas. Hal ini menandai berakhirnya sistem Bretton Woods di mana dolar Amerika tidak lagi dijamin oleh emas. Sejak saat itu dipakai sistem floating exchange rate, di mana sistem pertukaran mata uang dolar terhadap mata uang negara lain hanya semata-mata didasari oleh kondisi perekonomian Amerika sebagai negara adidaya. Perbedaan nilai tukar mata uang tidak bisa dianggap remeh. Ia menjadi bagian dari cermin kestabilan ekonomi sebuah negara. Ia juga menjadi alat politik bagi negara-negara yang lebih makmur untuk terus menancapkan hegemoninya ke negara yang sedang berkembang.